Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mul Mantri Motor. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya kedatangan motor Honda Beat yang datang dalam keadaan mati. Terus kata si yang punya, awal matinya itu setelah kehabisan bensin, kemudian diisi bensin tapi motor tidak mau hidup. Siapa tahu buat teman-teman ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Jadi si motornya kehabisan bensin, kemudian diisi bensin tapi tidak bisa hidup. Silahkan simak video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Biasanya untuk si motor Honda Beat seperti ini, apabila dia kehabisan bensin, cukup dengan kita kontak beberapa kali, 2-3 kali ya, kontak on, kemudian dilepas lagi, kontak on lagi, tunggu sampai si pulpam atau rotak berhenti berdengung, kemudian kita kontak lagi sampai 3 kali kurang lebih ya, atau lebih dari 3 kali juga boleh. Biasanya cuman dengan seperti itu si motor itu bisa langsung hidup kembali ya biasanya. Tapi mudah-mudahan untuk si motor ini juga bisa hidup ya. Oh, untuk starternya sepertinya dia tidak mau menyala. Standar samping juga sudah kita lipat, berarti kita harus mengengkolnya. Oke teman-teman, jadi untuk si motornya dia nyala, namun dia tidak mau digas. Jadi posisi kita engkol, si motor ini nyala, tapi dia tidak mau digas. Oke, sekarang kita lanjut cek suplai bahan bakar yang mengarah ke bagian injektor. Oke, yang pertama kita cek dulu untuk apa namanya, suplai bahan bakar dari bagian rotak. Apakah dia menyuplai dengan sempurna? Kita lihat ya. Oke teman-teman, bisa diperhatikan. Nah di sini kan untuk supply ada, berarti kita cek untuk tekanan. Untuk tekanan pulpam kita cek apakah dia memenuhi kebutuhan. Nah saat kunci kontak di on, jarum ini harus berada di angka 40, pokoknya di angka 20 ke atas ya, kasih motor bisa hidup. Nah bisa terlihat jelas di sini teman-teman, untuk tekanannya ini di bawah angka 20 ya, di bawah angka 20. Ini kontak udah dibolak-balik beberapa kali, angkanya cuman nyampe di angka 20. Kemudian kita lihat untuk semburannya. Semburannya ada, namun kecil ya, karena untuk tekanan berada di angka 20. Lanjut kita ke pembersihan pulpam ya.
karena seharusnya ini berada di angka 40 ya, minimal 30 itu motor udah bisa nyala. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembersihan full pump. Nah, jadi sekarang kita lepas dulu untuk bagian pempes ini. Kita lepas, kita nyalakan atau kita cek tanpa menggunakan saringan bensin ya, atau tanpa menggunakan ini. Oke ya, kita cek tanpa menggunakan filter bensin. Oke ya, sekarang kita kontak on. 1 kali kontak. Ini 2 kali kontak. Dan untuk tekanan masih tetap berada di angka 20 ya, meskipun full pump filternya sudah kita lepas. Nah, jadi dengan tekanan segini, meskipun si motor ini misalkan bisa hidup, tapi dia tidak ada tenaga karena suplai bahan bakar itu kurang maksimal ya. Jadi tidak memenuhi kebutuhan si motor ini yang seharusnya berada di angka 40, ini berada di bawah 20. Meski kalaupun hidup, si motor ini tidak akan ada tenaga. Sebelum kita melanjutkan ke penggantian full pump, kita cek dulu untuk bagian busi, karena si motor ini tadi bisa hidup namun dia tidak mau digas ya. Mudah-mudahan busi juga terpengaruh, dan mudah-mudahan hanya dibersihkan busi si motor bisa hidup meskipun tidak ada tenaga. Untuk motor ini tadi bisa hidup namun dia tidak mau digas sama sekali ya. Kalau untuk full pump berada di angka 20 itu bisa dari aki yang lemah juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi harus pastikan untuk mengecek tekanan full pump, untuk akinya harus aki yang normal. Nah, sedangkan motor ini tidak mau di starter, siapa tahu akinya yang lemah karena berada di angka 20. Namun yang membuat si motor ini tidak mau digas, kita cek untuk di bagian busi, yang mudah-mudahan di bagian busi yang bermasalah. Oke teman-teman, untuk businya sudah dilepas, namun kondisi businya itu sendiri bisa dilihat untuk keramiknya ini mengalami lepas. Nah, seperti ini ya. Untuk keramiknya pecah. Kemudian untuk ini juga lepas. Bisa jadi motor ini nggak mau nyala atau nggak mau digas dikarenakan ya busi yang bermasalah.
Oke, sekarang kita coba untuk mengganti busi dulu sebelum memponis ke bagian full pump. Kita hidupkan dulu untuk motornya, karena untuk aki si motor ini mengalami lemah ya. Jadi untuk tenaganya udah berkurang karena starter juga dia tidak mau ya. Kita coba ganti dulu untuk busi. Karena untuk kop businya tadi terlihat merojol ya teman-teman, seperti ini. Jadi untuk kop busi kita ganti yang baru, namun bukan original Honda. Setelah melakukan pemasangan busi yang baru dan juga kop busi yang baru, kita sebelum mengetes kita bersihkan dulu untuk filter bensinnya, atau bisa juga diganti ya teman-teman. Saya akan mencoba membersihkan dulu. Oke, kita lanjut pasang kembali untuk filter bensinnya. Nah, untuk perakitan atau misalkan kita ganti full pump, di video sebelumnya sudah pernah saya share ya untuk skema kabel dan lain-lain untuk penggantian full pump di motor Honda Beat. Nah, namun apabila kita membuka rotak atau full pump ini, kita harus biasanya harus mengganti karet seal ini ya, karena apabila ini dibuka maka dia akan mengembang dan tidak bisa dipasang lagi. Kalau misalkan maksa dipasang, nanti bakal ada kebocoran bensin saat bahan bakarnya diisi full tank. Sebelum kita memasang kembali atau merapikan kembali, kita tes dulu untuk fungsi si rotak ini ya. Kemudian untuk kontrol tekanan bensin kita gunakan di atas. Oke teman-teman, sudah terpasang dan ini belum saya kencangkan atau belum dirapikan. Kita tes dulu untuk si motornya, apakah dia bisa hidup setelah mengganti busi dengan tekanan di angka di bawah 20, namun karena akinya kurang maksimal. Dan saya lihat di sini untuk motornya bisa hidup, namun mati lagi ya teman-teman.
bisa kita lihat ya, untuk motornya bisa hidup tapi dia tidak mau langsam atau dia tidak stasioner, dikarenakan untuk tekanan full pump atau rotak jadi mengalami kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan si injektor. Oke ya teman-teman, sampai di sini semoga dapat dipahami. Jadi untuk titik permasalahan si motor ini, penyebabnya itu dikarenakan busi yang rusak dan juga cangklong atau kop busi yang rusak. Namun dari full pump atau dari rotaknya itu sendiri dia memang mengalami kekurangan ya. Jadi dia tidak maksimal. Nah untuk penggantian full pump atau rotak, jadi saya harus konfirmasi dulu sama yang punya motor karena motor ini sudah bisa hidup kembali gara-gara busi. Oke baik begitu ya teman-teman, biarpun sedikit semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata dan ada penjelasan yang kurang dipahami sama teman-teman, mohon dimaafkan. Oke baik begitu ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.